Halo adik-adik, dimanapun kalian berada. Salam jumpa dengan saya, Monika Suryani Marcelina Daputri. Saya mahasiswa tingkat 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hal yang paling penting adalah jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas kalian dalam belajar. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar materi IPS kelas 5 tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Yuk, kita simak bersama. Pada video ini, kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan melalui menonton video dengan tepat. Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri, begitupun dalam pemenuhan kebutuhan makanan. Manusia tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan juga interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, ada dua macam interaksi manusia, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama karena individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya. Contohnya seperti pada gambar ini, seorang anak berinteraksi dengan temannya melalui pesawat telepon sederhana. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok yaitu hubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan sekelompok orang. Contohnya seperti pada gambar, yaitu ada interaksi antara seorang guru dengan siswanya. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok yaitu hubungan atau komunikasi yang dilakukan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Contohnya seperti pada gambar, adanya interaksi antara satu dengan kelompok lainnya dalam permainan tarik tambang. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara orang-orang yang berinteraksi sosial, seperti contohnya tadi, interaksi antar individu, individu dengan kelompok, serta antar kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi dua arah atau timbal balik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya saat bertatap muka, sedangkan secara tidak langsung apabila berinteraksi melalui telepon. Yang ketiga, interaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama. Contohnya, musyawarah dan kerjasama.
Interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alamiah seperti gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara manusia dan lingkungan. Contohnya, cuaca atau kondisi lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Begitu juga, aktivitas manusia dapat memengaruhi kondisi lingkungannya. Berikut ini adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Yang pertama, lingkungan alam yang memengaruhi aktivitas manusia dapat dilihat dari adanya keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Yang kedua, aktivitas manusia yang memengaruhi lingkungan alam dapat dilihat dari adanya pemanfaatan lingkungan yang memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Yang pertama, manusia menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, yaitu manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang kedua, manusia mendominasi alam. Contohnya pada eksploitasi sumber daya alam atau SDA, pengembangan teknologi hujan buatan, pembukaan lahan di hutan untuk pembuatan lahan perkebunan, dan pengubahan lahan pertanian menjadi pemukiman. Kegiatan manusia yang mendominasi alam dapat berdampak baik dan berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan lingkungan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, adik-adik, setelah mempelajari materi hari ini, apakah kalian bisa memahaminya? Oke, untuk memperdalam materi ini, saya akan memberi kalian soal untuk dijawab. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Jawabannya tepat sekali. Jadi, bentuk interaksi sosial adalah interaksi antar individu, interaksi antar individu dengan kelompok, serta interaksi antar kelompok. Baik adik-adik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi.